Halo anak-anak, sampai ketemu dengan saya di Pak Cim 71 Channel. Saya Pendeta Timotius Purwanto akan menyampaikan materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6 SD. Ini pelajaran ke-8, judulnya Memuliakanlah Tuhan dengan Belajar, ya. Dengan slideshow PowerPoint, saya buat juga memiliki animasi yang menarik supaya kalian bisa lebih memahami dan menyukai pelajaran ini. Oleh karena itu, sebelum dimulai, silahkan kalian menyiapkan diri terutama untuk bacaannya. Siapkan kitab suci atau Alkitab. Juga jangan lupa siapkan buku catatan, dilengkapi pensil ataupun pulpen, ya. Saya akan menampilkan dengan slideshow. Oke, silahkan tunggu. Kalian sudah siap? Oke, akan saya mulai slideshow-nya, ya. Tunggu sebentar. Ini saya buka dulu. Ya, ini sudah keluar. Jadi pelajaran kita adalah pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6 SD. Ini pelajaran ke-8 ya. Kemudian judulnya Muliakanlah Tuhan dengan Belajar. Kemudian slide berikutnya. Sebagai bahan bacaan silahkan kalian siapkan, yaitu dari kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7, ya. Nah, maka sebelum kita mulai pelajaran, mari kita buka dengan doa. Saya hantarkan kita berdoa. Mari ambil sikap berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami memahami kehendak firman-Mu pada pelajaran hari ini, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu tekun belajar demi memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, sebelum lebih lanjut menyaksikan video saya, jangan lupa kamu tekan tombol like, kemudian tekan tombol subscribe, juga tekan loncengnya atau bel, dan kemudian share atau bagikan video ini ke teman-teman kamu. Sekarang kita akan melihat penjabaran bab 8, Muliakanlah Tuhan dengan Belajar. Pembahasan kita seperti apa nanti. Nah, pada bagian A kita akan memberikan pengantar. Baru pada bagian B mendalami cerita Alkitab. Kemudian bagian C memahami belajar sebagai cara memuliakan Tuhan. Kemudian pada bagian D pendalaman materi belajar dan memuliakan Tuhan. Kemudian pada bagian E menghayati belajar dalam kehidupan orang beriman. Bagian terakhir F itu rangkuman. Sekarang pengantar. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Dari manakah sumber kepintaran, kecerdasan dan kebijaksanaan dalam diri manusia? Dari usahanya sendiri atau dari mana? 2. Apa saja yang dapat kamu lakukan untuk memperoleh ilmu dan keterampilan? 3. Dapatkah kita memuliakan Tuhan dengan belajar?
jelaskan pendapatmu. Nah, sekarang kita tiba pada bagian B, yaitu mendalami cerita Alkitab. Bacalah Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Kitab Amsal ditulis oleh Salomo, anak Raja Daud. Salomo kemudian menggantikan ayahnya sebagai Raja Israel. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana. Saat Salomo diteguhkan menjadi raja, ia tidak meminta kekayaan atau ketenaran, tetapi ia minta hikmat pada Tuhan. Mari membaca 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 10 ya. Nanti bisa kalian baca setelah video ini. Kita lanjutkan dulu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Itulah sebabnya tulisan Salomo dalam kitab Amsal memiliki pesan hikmat kebijaksanaan yang dalam. Dan ia memuliakan Tuhan dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Salomo dalam kitab Amsal menyatakan bahwa melalui pendidikan orang akan pandai, tahu dan melakukan apa yang benar, adil dan jujur, dan juga memberikan kecerdasan serta pengetahuan dan hikmat. Siapakah yang menjadi sumber hikmat dalam hidup manusia? Kitab Amsal mengatakan bahwa awal dari semua pendidikan dan hikmat adalah dari Tuhan sendiri, karena Tuhanlah sumber hikmat. Karena itu, setiap orang yang sudah mendapatkan hikmat dan didikan harus menerapkan semua itu untuk memuliakan Tuhan. Luar biasa bukan? Kepintaran atau kecerdasan yang manusia miliki ternyata berasal dari Tuhan dan bukan berasal dari manusia. Itulah sebabnya ketika manusia menggunakan akal dan pikirannya itu berarti manusia sedang memuliakan Tuhan. Sekarang kita akan memahami materi belajar sebagai cara memuliakan Tuhan.
Jawablah pertanyaan berikut. 1. Mengapa orang perlu belajar selama hidupnya? 2. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa yang disebut dengan belajar. 3. Bagaimanakah sikap belajar yang memuliakan Tuhan? 4. Apakah manfaat belajar dalam sepanjang kehidupannya? D. Pendalaman materi, yaitu belajar dan memuliakan Tuhan. Kapankah manusia belajar? Sejak usia berapakah seseorang belajar? Dan pada usia berapa ia berhenti belajar? Bagaimana jawabanmu? Umumnya jawaban yang muncul adalah manusia belajar ketika ia memasuki usia sekolah, yaitu 6 tahun, dan berhenti belajar kalau sudah tua dan tidak dapat membaca lagi. Benarkah demikian? Ternyata tidak. Belajar itu adalah proses yang terjadi sejak lahir sampai mati, atau istilah dalam bahasa Inggris menyebutnya from womb to tomb. Artinya sejak dari rahim ibu hingga ke rahim bumi atau liang kubur. Dengan demikian proses belajar terjadi seumur hidup. Tidak ada kata berhenti dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Selama ini kamu mungkin berpikir bahwa belajar itu sama dengan bersekolah, atau sama seperti banyak orang lainnya, belajar hanya dapat dilakukan di sekolah. Benarkah demikian? Tentu tidak. Belajar dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan apa saja. Belajar bukanlah sekedar menulis dan membaca, tetapi juga memberi makna atas apa yang dilihat, direncanakan, dan dilakukan. Artinya, dengan begitu kamu tahu bahwa lewat aktivitas atau peristiwa apapun, kita dapat belajar dan memuliakan Tuhan. Karena kita tahu belajar berarti kita menggunakan akal, pikiran, perasaan, keinginan atau kehendak yang Tuhan anugerahkan untuk dipakai dengan bijaksana untuk mengusahakan kehidupan yang lebih baik. Tahukah kamu apa yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lain? Manusia mempunyai akal pikiran yang dapat dikembangkan, sedangkan makhluk lain tidak memiliki akal pikiran. Akal pikiran manusia adalah pemberian Tuhan yang harus dikembangkan untuk kebaikan hidup manusia dan ciptaan Tuhan yang lain. Ketika akal dan pikiran manusia berkembang, manusia dapat menjalani hidup ini dengan baik dan bahagia. Coba kamu bayangkan seandainya manusia tidak dapat membaca dan menulis, apa yang akan terjadi? Atau bagaimana jika ada seorang yang tidak dapat berhitung? Tentu orang tersebut akan mengalami berbagai kesulitan. Salah satu cara untuk mengembangkan akal dan pikiran yang telah Tuhan berikan adalah dengan belajar. Dengan belajar, kita dapat menjadi pandai dan mengetahui banyak hal. Dengan belajar, kita dapat memuliakan Tuhan.
kita dapat menyatakan syukur pada Tuhan dan memuliakan namanya dengan giat belajar dan berdisiplin di sekolah. Bila seorang dokter mempunyai pengetahuan untuk meracik obat-obatan, maka ilmunya adalah untuk kebaikan manusia, sehingga dapat menyembuhkan banyak orang. Jika seorang ahli di bidang pertanian menemukan cara menanam dan mengolah padi dengan lebih baik, ilmunya dapat menolong para petani menghasilkan panen yang lebih baik. Atau jika kita pandai dalam mata pelajaran matematika, kita dapat membantu dan menolong teman-teman kita yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian, setiap ilmu dan kepandaian yang Tuhan berikan dan kita bagikan kepada orang lain, ilmu kita harus mendatangkan manfaat dan kebaikan untuk banyak orang. Ilmu kita harus kita bagikan agar menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan demikian kita menggunakan ilmu kita untuk memuliakan Tuhan. Saat belajar pun kita berarti sedang bersyukur atas beberapa hal, antara lain 1, kesempatan belajar. Kita bersyukur memiliki kesempatan untuk bersekolah. Tidak semua anak memiliki kesempatan bersekolah. Ada anak yang tidak dapat bersekolah karena orang tuanya tidak mempunyai uang untuk menyekolahkan mereka. Ada juga yang sakit dan harus dirawat, sehingga ia tidak dapat merasakan senangnya belajar dan bersekolah. 2, orang-orang yang Tuhan berikan di sekitar kita. Dengan belajar, kita pun bersyukur untuk guru, teman, orang tua, bahkan pegawai yang ada di sekolah kita yang telah menunjang kita dalam belajar. Sekarang untuk menghayati belajar dalam kehidupan orang beriman, ini ada tugas pertama. Tuliskanlah pengalamanmu tentang belajar berdasarkan Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Lalu bagaimana cara belajar yang dikehendaki Tuhan? Lengkapi dalam daftar atau tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Silakan kamu isi. Ini ada 2 tabel, itu cara belajar yang dikehendaki Tuhan itu apa saja, ya, bisa kamu kembangkan. Lalu cara belajar yang tidak dikehendaki Tuhan itu apa saja, kamu bisa kembangkan juga. Sekarang rangkuman. Tuhan adalah sumber hikmat dan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Karena itu tidak ada seorang manusia yang pantas menyombongkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang ia miliki. Tuhanlah yang menganugerahkan akal budi kepada setiap manusia. Karena itu manusia haruslah menggunakannya dengan baik, dengan belajar secara jujur dan benar, agar ia memuliakan Tuhan. Pada akhirnya kelak, pengetahuan kita itu ia pakai untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dahulu pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa.
kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menghayati terus atau mengingat-ingat terus warisan ajaran gereja perdana, mari kita ucapkan bersama-sama 12 pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa, 11. Kebangkitan daging, 12. Dan hidup yang kekal. Ya, sekali lagi setelah menyaksikan video saya, jangan lupa untuk menekan tombol like, ya, tombol subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya dan share atau bagikan. Ya, terima kasih telah menyaksikan video saya. Kiranya bermanfaat. Sampai ketemu, sampai jumpa pada kesempatan yang lain di materi saya yang berikut dengan topik yang lebih menarik, ya. Dan biarlah materi kita ini memberi manfaat yang besar kepada kalian.